Dia mengaku sebagai iblis. Aduh iblis, wahai manusia, aku ingatkan kau semua, jangan pernah bermain api dengan aku, jangan pernah bermain api dengan aku. Ke Siti Tanjung Nila, pengusnah segala harapan. Created by R-Team Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bertemu lagi di channel Rio Ermanto. Hari ini kita akan mereact video tentang seorang wanita yang kesurupan ketika sedang menunggu keluarganya yang sedang koma di rumah sakit. Nah, setelah kita mereact video ini nantinya, tentu kita juga akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya kesurupan, kemudian apa penyebabnya, dan bagaimana cara untuk mengobati orang-orang yang terkena kesurupan. Jadi silahkan dicek videonya sampai habis, dan langsung aja kita akan coba play videonya. Aku iblis. Ngaku dia iblis. Aku suka. Aku iblis. Dia mengaku sebagai iblis. Ya. Aduh iblis, wahai manusia, aku ingatkan kau semua, jangan pernah bermain api dengan aku, jangan pernah bermain api dengan aku. Ke Siti Tanjung Nila, pengusnah segala harapan. Suka aku. Ya, kita belum tahu. Aku nggak bisa memastikan bahwa apa yang ada di video ini real atau tidak. Tapi yang namanya kesurupan itu memang real dan bukan tahayul. Kita langsung aja bahas sedikit, dan aku udah mengambil referensi dari situs konsultasisyariah.com. Ini adalah salah satu situs yang menurut aku sangat recommended sekali untuk kita mengetahui tentang apa-apa saja seputar Islam. Ya, pastinya akan lebih baik lagi apabila kita mempelajari ilmu itu langsung kepada guru-guru dan para alim ulama. Oke, langsung aja dari situs konsultasisyariah.com kita ambil beberapa ilmu. Ya, yang pertama itu adalah bahwa kesurupan itu real, bukan tahayul. Jadi kita sebagai muslim juga wajib mengimani bahwa yang namanya jin itu ada, kesurupan itu ada. Di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya setan itu diciptakan untuk mempengaruhi anak Adam. Ia berjalan dalam tubuh mereka sepanjang aliran darah, kecuali orang yang dijaga oleh Allah dari gangguannya. Barang siapa yang mengingkari hal itu, maka ia termasuk dari kelompok-kelompok sesat. Surat Al-Ibanah. Kemudian jenis jin yang masuk ke tubuh manusia itu ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah jin pembantu tukang sihir. Dia masuk ke dalam tubuh manusia atas perintah tukang sihir untuk menyakiti seseorang. Kemudian yang kedua itu adalah jin yang tertarik pada seseorang, baik karena kecantikannya atau ketampanannya atau karena sifat lainnya. Oleh sebab itu kita dianjurkan ketika membuka pakaian atau tak kala masuk ke kamar mandi dan WC agar membaca doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga itu adalah jin nakal yang suka mengganggu manusia. Ya, layaknya manusia yang suka usil, ada juga jin yang suka mengganggu manusia lain, baik karena beda keyakinan, dengki, hasad, atau hawa nafsu jahat lainnya. Dan kemudian yang keempat itu adalah jin yang ingin balas dendam terhadap seseorang yang dengan tidak sengaja pernah menyakiti jin tersebut atau salah seorang dari kerabatnya. Kemudian bagaimana cara jin masuk ke dalam tubuh manusia? Itu terdapat ada 2 jenis. Yang pertama, jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang di luar kehendak orang tersebut. Ya, ini yang biasa terjadi kepada orang-orang yang kesurupan. Kemudian yang kedua, itu adalah jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang karena diundang dan atas kehendak orang tersebut. Ya, misalnya dengan melakukan ritual mengundang jin agar masuk ke dalam tubuhnya atau ke dalam tubuh orang lain. Ya, mungkin ini sering terjadi ya kepada orang-orang mungkin yang mengadakan ritual-ritual atau juga orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan jin yang sejatinya jelas itu semua dilarang dalam agama Islam. Nah, kemudian bagaimana ketika ada seseorang yang kerasukan, kemudian kita memanggil dukun agar bisa menyembuhkan orang tersebut. Istilah ini disebut dalam Islam sebagai nusyirah. Ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang nusyrah, beliau menjawab itu kebiasaan setan. Jadi jelas bahwa ketika ada orang yang kesurupan, kita dilarang untuk membawa orang tersebut ke paranormal atau dukun-dukun agar bisa menyembuhkannya. Lalu bagaimana cara menyembuhkannya yang terbaik? Simak video ini sampai habis, karena kita nanti akan bahas di bagian terakhir. Nah, kita lanjut dulu. Ternyata ada surga di balik orang yang kesurupan. Nah, kasus kesurupan telah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menyarankan kepada seorang di antara sahabatnya untuk bersabar. Maka ketika dia bersabar, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Ada sebuah hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim di mana ada seorang wanita mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadukan masalahnya. Sesungguhnya aku sering kesurupan hingga auratku terbuka. Mohon doakan aku agar lekas sembuh. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu bersabar, maka bagimu surga. Namun, jika engkau tetap ingin sembuh, aku akan berdoa pada Allah agar menyembuhkanmu. Kemudian wanita soleh ini menjawab, aku memilih sabar, namun tolong berdoa pada Allah agar auratku tidak terbuka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar auratnya tidak terbuka. Ya, ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian kita lanjut ke bahasan yang terakhir, yaitu ketika ada orang yang kesurupan, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita bisa membacakan surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian bisa juga membaca surat yang lain, karena pada hakikatnya seluruh isi Al-Quran adalah penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam hati, penyembuh, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, dan semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah juga bagi teman-teman yang men-share video ini. Jadi kita tidak menginginkan ada salah satu di antara kita yang kesurupan. Namun tentunya alangkah lebih baiknya kita memiliki ilmu di sini. Jadi apabila nanti ya suatu waktu kita ada di posisi di mana ada orang-orang di sekitar kita yang kesurupan, kita bisa tahu harus seperti apa dan harus melakukan apa. Yaitu kita bisa membacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Dan mungkin segitu dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk share video ini, semoga menjadi amal jariah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Rio Hermanto, karena nantinya kita akan berbagi hal-hal positif lainnya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created by R-Team Studio. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini ya teman-teman ya. Subscribe.